Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hadirin yang berada di studio Muni Harian Fajar. Ini adalah serial kedua, moderasi kebangsaan. Ada fenomena yang sampai sekarang terjadi di masyarakat kita. Mereka cenderung masih belum terlalu begitu paham dengan beragam aliran sebenarnya yang ada di yang hidup sebenarnya di tengah-tengah kita. Dan ada yang semacam memaksakan kehendak untuk kebenaran satu versi. Ini kan menjadi masalah kita semua. Itu baru di internal kita secara satu agama. Belum lagi suara-suara dari teman-teman lain yang minoritas lain yang sampai sekarang merasa belum terpenuhi hak-haknya dalam menjalankan ibadah secara terbuka dan secara bebas. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebenarnya dari berbagai penelitian, kalau kita mau lihat, di Indonesia ini selain yang kita kenal dari 6 agama itu, jadi istilah 6 agama resmi itu sebenarnya tidak ada ya, di dalam konteks kenegaraan kita. Memang di dalam PNPS nomor 1, itu ada 6 agama disebut di situ, tetapi di dalam penjelasan PNPS itu sebenarnya disebutkan bahwa 6 agama yang disebut di situ itu hanya contoh. Ya, jadi tidak berarti bahwa kemungkinan agama-agama lain yang ada itu tidak memiliki pengakuan dari negara. Dia diakui, tapi dalam beberapa hal memang belum bisa dilayani ya sepenuhnya oleh negara itu dalam konteks pelayanan dalam berbagai hal terhadap agama-agama selain 6 agama yang ada tersebut. Nah, karena itu sebenarnya seluruh agama yang ada di Indonesia ini, termasuk Bahai karena dia juga sudah menjadi agama tersendiri, dan juga kelompok penghayat ya, itu diakui keberadaannya oleh negara gitu. Dan sangat wajar kalau misalnya seorang menteri agama yang bukan hanya menteri agama Islam, tapi dia menteri seluruh agama, ya mengucapkan selamat kepada seluruh agama-agama yang ada di Indonesia. Dan itu perlu dibudayakan kalau menurut saya ya, tidak hanya kepada Bahai, tapi juga kepada agama-agama lain yang juga secara ini belum tertera di dalam PNPS nomor 1 itu. Nah, kalau dalam penelitian kami khusus untuk konteks Indonesia Timur ini, selain 6 agama yang kita kenal, itu juga banyak agama-agama dari komunitas-komunitas lokal ya, yang saya kira juga perlu mendapatkan semacam rekognisi, ya pengakuan terhadap keberadaan mereka. Dari agama-agama lokal ini sebenarnya kan dia tidak terlalu membutuhkan, bukan tidak membutuhkan dalam tanda kutip ya, bahwa negara harus melayani mereka dalam berbagai hal. Cukup saja misalnya negara itu memberikan pengakuan terhadap keberadaan mereka dan melindungi hak-haknya untuk menjalankan segala keyakinan yang mereka miliki. Itu saja yang mereka sebenarnya inginkan. Dulu sebelum saya di Litbang, saya di satu lembaga advokasi pendidikan rakyat, itu pernah menelusuri berbagai komunitas di Sulawesi Selatan ini. Ada komunitas Tolotang ya, ada komunitas yang punya kepercayaan Tolotang. Kajang sebelum misalnya memilih Islam itu juga disebut dengan Patuntung, ada Alutudolo, Aluta dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kekayaan dari keberagaman agama kita yang ada di Indonesia, yang menurut para peneliti itu sebenarnya kalau kita mau lacak itu hampir lebih dari 200 etnis di Indonesia dan memiliki semua kepercayaan, memiliki keyakinan-keyakinan lokal, dan ini tentu saja kekayaan yang perlu kita hargai gitu. Nah, dalam konteks moderasi beragama, sebenarnya salah satu hal yang penting itu adalah pengakuan terhadap hak-hak keberagamaan setiap kelompok yang ada di Indonesia. Jadi hak-hak mereka itu sebagai manusia yang memiliki hak paling dasar untuk memilih agama, itu harus diakui. Itu sebenarnya salah satu titik penting dari konteks moderasi beragama ini gitu. Dan itu sudah dijalankan. Kalau untuk pengakuan negara terhadap agama-agama dan aliran-aliran kepercayaan itu sudah tergambar sekarang. Ya, kalau kita lihat dari proses proses perjalanan bangsa ini dalam pengakuan terhadap kelompok-kelompok agama minoritas itu memang ada pasang surut ya. Ada pasang surut di dalam proses pengakuan itu, mulai dari Orde Lama sampai Orde Baru terus masuk di zaman reformasi ini. Nah, saya kira ini memang perlu terus didorong supaya negara sendiri dalam hal ini pemerintah betul-betul memberikan pengakuan yang sesungguhnya ya terhadap khususnya penghayat-penghayat lokal itu atau kelompok-kelompok minoritas yang memilih menjadi bagian dari agama tersendiri. Karena kalau kita lihat sepanjang sejarah ya, kita bicara dulu ke belakang, misalnya pada masa Orde Baru itu disebutkan bahwa misalnya kebijakan pada saat itu tidak sepenuhnya untuk memenuhi hak-hak kelompok minoritas ini. Jadi betul bahwa pada saat itu kata Heffner ya, ini saya kutip salah satu hasil temuan perkataan Heffner, bahwa apapun kebijakan pemerintah pada saat itu dia
sebut secara eksplisit Soeharto, kebijakan agama maksudnya ya, itu tidak terkait dengan kepentingan ideologi tertentu terhadap agama itu, atau juga pemenuhan hak terhadap agama itu, tetapi lebih didasarkan pada kekuasaan. Pada saat itu memang ada ada romantisasi di mana antara agama lokal, katakanlah begitu, dengan pemerintah terjadi kemesraan, tapi pada saat tertentu dia disingkirkan ya. Jadi ada sejarahnya seperti itu. Dan semua itu menurut Hepner itu terkait dengan soal kekuasaan gitu. Jadi bukan semata-mata pengakuan terhadap apakah ketika itu misalnya dimulai mesra antara pemerintah dengan penghayat lokal atau bagian dari pengakuan, tapi semata-mata karena kepentingan kekuasaan. Tapi begitu dilihat mengancam lagi kekuasaannya, misalnya karena pada akhir-akhir pemerintahan Orde Baru itu mulai bermesraan dengan Islam politik, maka kelompok-kelompok yang semacam ini disingkirkan. Ya begitu. Jadi ini yang perlu terus didorong dalam konteks reformasi sekarang ini. Dan itu sudah ada ke arah sana. Misalnya penganut agama di luar yang 6 itu sudah memungkinkan untuk mencantumkan nama agama misalnya di KTP gitu. Itu tentu satu jalan ya menuju ke sana. Tapi itu belum cukup. Banyak hal yang perlu kita penuhi untuk memenuhi hak-hak kelompok-kelompok yang minoritas tersebut. Nah, dalam konteks Sulawesi Selatan ini, saya kira khusus untuk tahun-tahun terakhir ini, di Makassar ini misalnya sudah mau menggodok perda tentang toleransi. Itu saya tahu karena saya ikut terlibat bersama teman-teman dari beberapa NGO, salah satunya itu Lapar Sendiri, Lembaga Advokasi Pendidikan Rakyat, bersama beberapa teman-teman yang bergerak di konteks kerukunan umat beragama, itu mendorong lahirnya perda tentang toleransi beragama ya, dan itu saya kira satu kemajuan ya kalau ada dalam satu wilayah tertentu atau kabupaten tertentu melahirkan perda-perda semacam itu. Ini perda untuk Sulsel atau untuk Makassar? Makassar ya. Itu baru dirancang oleh teman-teman itu. Nah, tetapi memang dalam beberapa catatan yang kita temukan, memang ada beberapa kasus-kasus yang menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap pemenuhan hak-hak kelompok, khususnya kelompok minoritas. Ya, jadi saya tidak menspesifikkan kepada pemerintah, tapi seluruhnya ya, mulai dari pemerintah dan masyarakat secara umum, beberapa kelompok, itu memang belum mengakui secara sepenuhnya kelompok-kelompok yang minoritas tersebut. Nah, ini saya kira ini yang penting menjadi catatan bagi kita. Sehingga ke depannya, kerja-kerja seperti yang dilakukan atau yang dirancang oleh katakanlah pemerintah Kota Makassar ini yang ingin merancang perda tentang toleransi, itu perlu didorong gitu. Dan perlu juga dilakukan bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi harus sampai ke tingkat provinsi. Dan bahkan ada beberapa riset yang misalnya menemukan, misalnya Setara Institute, itu bahkan menempatkan misalnya salah satu kota di Sulawesi Selatan ini sebagai di bawah 10 terbawa dari soal toleransi beragama. Tapi itu menjadi cambuk saya kira. Karena dengan adanya beberapa riset itu akhirnya mendorong khususnya pemerintah Kota Makassar untuk melahirkan perda tentang toleransi. Kira-kira poin-poin penting apa yang paling menarik yang Pak Samsuri Rijal lihat dalam perda ini? Ya, salah satunya itu adalah bagaimana membangun toleransi antara umat beragama dan juga menghargai hak-hak keberagamaan kelompok-kelompok yang minoritas gitu ya. Jadi itu ada, saya lihat di beberapa rancangan perda yang disusun teman-teman itu untuk menjelaskan apa itu kelompok-kelompok minoritas, bagaimana hak-hak mereka harus diakui oleh pemerintah dan seterusnya, dan termasuk bagaimana kelompok-kelompok yang mayoritas yang lain itu merawat keragaman bersama kelompok minoritas ini gitu. Nah, itu saya kira poin yang menarik ya, karena ya sekali lagi yang paling penting dari kelompok minoritas ini adalah rekognisi. Jadi ada semacam politik of recognition. Jadi politik pengakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ada. Nanti setelah itu baru disusul dengan politik of representation, politik of distribution, dan seterusnya gitu. Tapi yang paling penting itu dulu tadi. Pengakuan dulu. Karena dengan pengakuan itu berarti ada keinginan dari pemerintah untuk melindungi hak beragama mereka gitu. Jadi misalnya kalau ada kelompok-kelompok lain, kan tugas negara sebenarnya di situ ya. Tidak mengintervensi terlalu jauh cara beragama seseorang. Tapi ketika misalnya dalam konteks negara yang beragam ini ada kelompok yang kemudian tidak setuju dengan cara beragama kelompok yang lain, negara harus menjadi fasilitator di situ dan melindungi mereka atau kelompok-kelompok yang mengalami persekusi atau mengalami misalnya diskriminasi dan penyingkiran. Kira-kira begitu. Oke, ini yang menarik Pak Samsuri Rijal, soal kelompok yang mengintervensi kepercayaan aliran keagamaan. Dan itu kan sangat marak kita lihat di Indonesia, terutama terhadap teman-teman dari aliran Ahmadiyah dengan Syiah, kalau kita mau sebut, yang paling sering mendapatkan label sesat. Sejauh mana kira-kira pengaruhnya terhadap kerukunan hidup beragama kita? Kasus-kasus tersebutlah yang salah satu menjadi catatan dari beberapa riset yang menunjukkan grafik toleransi kita di Indonesia itu mengalami penurunan. Karena adanya kasus-kasus itu tadi ya, misalnya persekusi terhadap
terhadap Syiah, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok Ahmadiyah, penyerangan terhadap ibadahnya, penutupan dan seterusnya. Nah, karena itu kalau toleransi kita ingin perbaiki, bukan hanya dalam konteks 6 agama ini yang harus dibangun, tetapi juga bagaimana kita, khususnya kelompok agama yang mayoritas, ya saya sebut saja Islam karena di Indonesia Islam adalah kelompok yang mayoritas, itu bisa menghargai hak-hak kelompok yang lain, khususnya di dalam lingkungannya sendiri. Misalnya kelompok Syiah, Ahmadiyah dan seterusnya ya, boleh kita tidak setuju.